Selamat pagi pemirsa. Satu pekan ini udara di Jakarta masuk dalam kategori buruk atau tidak sehat. Kondisi ini menjadi kado untuk DKI Jakarta yang kemarin genap berusia 496 tahun. Kado yang sungguh terasa getir dan teramat pahit karena warga harus bernafas di udara tercemar. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 23 Juni 2023 dengan tema Polusi Udara Kado Pahit Jakarta bersama saya Leonard Samosir. Anda semua para pemirsa bisa ikut nanti menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat meskipun masih terganggu juga dengan polusi udara ini. Terganggu ya? Ya. Tapi kita di dalam studio tidak terganggu ini ya. Aman, karena udaranya relatif terisolasi. Ya. Tapi begitu kita keluar, Ya. kita kelihatannya harus pakai masker meskipun COVID sudah masuk era endemi. Sebelum kita bahas mengenai udara Jakarta ini, Kang Ade, kita lihat dulu pemirsa ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia pada pagi ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia, Anda bisa lihat di harian muka di harian Anda. Ini jangan permainkan penegakan hukum. Ya. Ini kalau kita lihat di dalam berita ini mengutip pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang meminta aparat penegak hukum untuk tidak mempermainkan hukum dan mencari-cari kesalahan. Ini maknanya apa ini, Kang Ade? Ya, ini maknanya adalah kita semuanya ini harus menjaga bahwa Indonesia itu betul-betul negara hukum ya, restat ya, bukan negara kekuasaan ya. Yeah. Artinya bahwa semua warga negara, semua yang ada di bumi Indonesia ini adalah memiliki kesamaan di muka hukum, asas equality before the law. Jadi ini sebagai warning dari Ketua Umum Partai Nasdem dalam pertemuan dalam acara orientasi Bacalek ya, Bacalek Partai Nasdem di Makassar, di Sulawesi Selatan. Jadi ini saya kira warning untuk semuanya karena kita lihat bahwa beberapa misalnya terkesan KPK ini tajam kepada lawan politik dan kompromi dengan kawan politik. Nah ini saya kira juga harus menjadi perhatian kita bersama ya. Yeah. Beberapa kasus misalnya kasus beberapa politisi misalnya di partai tertentu. Yang terkait misalnya dengan kasus korupsi bansos ini juga sampai sekarang juga belum juga disentuh ya, dan beberapa kasus lainnya. Nah, ini menandakan bahwa KPK masih tebang pilih. Jadi saya kira ini perhatian buat kita semua dan kita sebagai media ini mendorong bahwa hukum itu harus ditegakkan sebenar-benarnya. Mungkin karena kalau kita lihat menurut keterangan penegak hukum baik itu KPK atau Kejaksaan Agung, Kang Ade, biasanya adalah masih kurang alat bukti, masih butuh waktu penelusuran lebih jauh. Tapi untuk beberapa orang yang dari latar belakang partai yang sama, kelihatannya cepat sekali. Ini menarik ini. Mungkin nanti perlu ada tulisan ilmiah untuk mahasiswa S1, S2, S3 jangan-jangan bagaimana bisa memilah-milah penyelidikan. Dan yang memiriskan lagi adalah di tengah dugaan tebang pilih, ini pelanggaran etik di lembaga anti rasuah juga luar biasa ini. Terus saja terjadi gitu. Ini kan kondisi yang membuat kita prihatin. Tapi kan sudah dinyatakan tidak ada oleh Dewan Pengawas. Ya memang itu saya kira juga patut dipertanyakan juga ya Dewan Pengawas ya. Beberapa, hampir semuanya saya kira pelanggaran etik ini kemudian disampaikan bahwa tidak ada buktinya. Gitu. Baik. Tapi kita lihat dari Polda Metro Jaya, Polda Metro sudah menemukan pidananya. Ada pidana di situ. Mengenai kebocoran penyelidikan di Kemensos, di Kementerian SDM. Jadi jangan-jangan mungkin ya, ini saya sebagai masyarakat biasa, Kang Ade melihatnya etikanya tidak dilanggar. Tapi pidananya dilanggar. Jangan-jangan begitu. Kita tunggu saja nanti. Kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Betul, ya. Kita tinggalkan berita itu, Kang Ade dan pemirsa. Kita lihat berita berikutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan impor kereta api. Pemerintah tidak konsisten soal impor kereta api. Ini saya baru update juga nih, Kang Ade, bahwa ternyata akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengimpor kereta baru ya. Bukannya kereta bekas, kan kereta bekas tadinya sempat dijadikan wacana, Kementerian Perindustrian bilang jangan impor bekas dong, udah impor bekas karena kita bisa bikin sendiri katanya. Tunggu itu saja. Tapi ternyata sekarang keputusannya impor baru dari Jepang. Bagaimana tuh Kang Ade? Ya ini saya kira juga logika yang aneh ya. Karena pertama kita mampu menciptakan industri kereta api ya. Kita mampu menciptakan PT INKA. Ada ya? Ada. Masih beroperasi kan? Masih beroperasi dan masih produksi. Gitu. Ini artinya kita di dalam negeri bisa membuat kereta api itu satu. Kemudian yang kedua
ini juga kelihatan juga tidak konsisten ya. Saya kira bagaimana konsolidasi di pemerintahan ya. Semula kereta bekas ini ditentang keras ya oleh Menteri Perindustrian ya, karena TKDN-nya itu tidak ada ya. Betul. TKDN tidak ada, kemudian juga melanggar peraturan Menteri Perdagangan bahwa tidak boleh kita mengimpor barang-barang bekas gitu. Nah ini saya kira sudah sangat tegas secara regulasi. Tiba-tiba ini jumping kepada rencana untuk membeli kereta baru dari Jepang dan nilainya ini sangat besar sekali, berkali-kali lipat dari kereta bekas. Nah, ini saya kira juga kita harus konsisten ya. Pertama adalah jelas kalau kereta baru ini TKDN-nya juga pasti minim gitu, tidak ada apalagi yang akan dipoles gitu kan. Sehingga kemudian TKDN-nya ini mencapai ketentuan seperti yang gariskan. Kalau dalam berita ini Kang Ade dan pemirsa, kereta bekas kalau diimpor ini dari Jepang 1,6 miliar rupiah harga satu buahnya, sementara yang baru itu 20 miliar rupiah. Wah, berarti kita nih sudah makin maju nih, ekonomi kita, uang kita makin banyak ini Kang Ade. Kan kita melihatnya begitu ya. Lalu beberapa teman mengatakan juga, wah ini artinya adalah bentuk konkret dari hubungan yang membaik antara Indonesia dan Jepang. Katanya begitu Kang Ade. Tapi ya sudahlah, kita tunggu saja nanti perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan pemerintah tetap mengedepankan kepentingan rakyat ya. Kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari kolom Nusantara di halaman 8. Pemirsa, terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun. Pemerintah belum bersikap terkait Ponpes Al Zaitun. Ini apa sebetulnya yang harusnya dilakukan pemerintah, Kang Ade? Ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Politik Hukum dan Keamanan yang dikomandoi oleh Pak Mahfud MD ini sudah membentuk tim bersama, tim gabungan yang terdiri dari pemerintah, kemudian juga MUI dan beberapa ormas Islam dan para ahli di situ. Nah ini untuk menemukan ada tidak penyimpangan ya, ada tidak penyimpangan ataupun katakanlah kesesatan ya di Ponpes Al Zaitun ya. Meskipun kita tahu bahwa dalam berbagai pidatonya pemimpin Ponpes Panji Gumilang agak berbeda ya dengan syariat Islam. Kebiasaannya aliran mainstream ya di Indonesia itu juga sangat aneh. Kita sebenarnya soal pesantren ini kita memiliki undang-undang, kita mempunyai undang-undang pesantren. Di situ jelas bahwa pengelola pesantren ataupun pesantren harus memegang teguh ya kepada Pancasila ya. Pancasila Undang-Undang 45 gitu kan, dan Bhinneka Tunggal Ika juga Islam moderat, Islam yang rahmatan lil alamin yang harus dibawa gitu. Nah ini saya kira kita sudah punya payung hukum, tinggal bagaimana tim di bawah Pak Mahfud MD ini bergerak cepat ya. Karena Pak Wapres Kiai Ma'ruf Amin sudah memerintahkan kepada Menko Polhukam untuk membuat tim dan melakukan penelitian ya secara benar. Apapun yang terjadi kita harus hindarkan kekerasan ya Kang Ade ya, karena kalau melihat gambar-gambar ini sedang tayang juga. Ya kalau tidak ditengahi mungkin bisa terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kita harapkan pembicaraannya dilakukan secara damai, ada solusi bagi kasus Ponpes Al Zaitun ini. Kita tinggalkan berita itu pemirsa dan Kang Ade, kita ke editorial. Editorial pagi ini diberi judul Polusi Udara Kado Pahit Jakarta. Kalau melihat ada teman yang sangat optimis mengatakan begini Kang Ade, sebetulnya dia bilang ke saya, Leo, ketika udara Jakarta itu sekarang semakin kotor, semakin berkabut, itu adalah pertanda baik. Loh kenapa baik? Artinya ekonomi Jakarta sudah pulih atau bahkan lebih bagus daripada waktu pandemi COVID-19. Bagaimana ini Kang Ade? Ya saya kira alasan itu tidak bisa dibenarkan ya, karena dampak polusi udara dan berbagai literatur kesehatan jelas ya, mengganggu pernapasan dan seluruh sel tubuh kita mulai dari kepala sampai bawah ini terganggu secara kesehatan ya. Jadi ini sangat serius sekali ya. Karena 1 minggu sebelum ulang tahun Jakarta yang ke-496, hampir 5 abad Jakarta, Kedutaan Besar Korea Selatan mewanti-wanti kepada warganya di Jakarta agar hati-hati keluar dari rumah. Karena polusi udara di Jakarta sangat buruk. Malah Senin kemarin itu dinyatakan di IQR, indeks kualitas udara, di situs IQR, bahwa kualitas udara di Jakarta terburuk di dunia, Leo. Ranking pertama. Kota paling terpolusi. Ya, terpolusi sedunia. Ya. Betul. Dan ini saya kira juga kondisi yang tidak bisa kita anggap remeh ya. Jadi ini emang bagi warga Jakarta ini saya kira juga sebuah ancaman ya. Jadi sebuah ironi bagaimana kita dalam kematangan
Jakarta Yeah. hampir 5 abad, Yeah. ini ternyata pengelolaan kota Jakarta saya kira perlu ditingkatkan lagi, perlu Oke. lebih ramah lingkungan. Oke, pertanyaan besarnya begini Kang Ade, kalau nanti ibu kota negara pindah, Ya. kan rencananya begitu ya, tidak lagi di Jakarta. Apakah kemudian Jakarta masih diperhatikan? Apakah kemudian udara Jakarta ada rencana lebih lagi untuk menyehatkannya? Karena nanti kan rencananya pemerintahan baru sudah tidak di Jakarta. Kalau sudah tidak dilihat kan kita mudah melupakannya. Apa benar begitu? Kita akan bahas dalam pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 23 Juni 2023. Polusi udara kado pahit Jakarta. Polusi udara kado pahit Jakarta. Polusi udara menjadi kado untuk DKI Jakarta yang kemarin genap berusia ke-496 tahun. Bagi kota yang sebentar lagi menginjak usia 5 abad, kado itu sungguh terasa getir, teramat pahit. Para penghuni berulah alih-alih menjaga tempat tinggal mereka layak untuk dihuni bersama. Kamis kemarin, udara di Jakarta masuk kategori buruk atau tidak sehat berdasarkan situs IQ Air. Sejak pagi, langit tidak cerah. Bahkan warga yang berada di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan dipaksa untuk menikmati suasana berkabut akibat buruknya kualitas udara. Situasi kemarin tidak terlalu berbeda dengan 3 hari lalu. Senin 19 Juni pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, situs IQ Air bahkan menempatkan Jakarta di posisi pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. AQI US 152 tingkat konsentrasi PM2.5 pada level 57,6 mikrogram per MP3. AQI atau Air Quality Index adalah pengukuran konsentrasi polutan udara dalam polusi udara ambien dan risiko kesehatan yang terkait. Nilai AQI yang baik untuk kesehatan ialah 0 sampai 50, sedangkan nilai AQI 51 sampai 100 masuk dalam level kesehatan sedang. Dengan kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat, hal itu akan sangat berdampak bagi orang-orang sensitif dan rentan. Mereka akan mengalami situasi serius. Bahkan bukan tidak mungkin sistem pernapasan dan jantung orang sehat mungkin terpengaruh. Jika menengok ke belakang, seminggu sebelum Jakarta berulang tahun, Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia sudah mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk kualitas udara di Jakarta yang memburuk. Kondisinya buruk sejak subuh hingga jam sibuk di pagi hari. Kita harus mengingatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah-langkah serius. Bukan semata-mata karena telah menjadi sorotan negara luar, tetapi karena menikmati udara yang sehat merupakan hak warga yang harus dipenuhi negara. Apalagi sebagai kota yang usianya terbilang matang, masalah klasik seperti polusi udara ini seharusnya sudah ditangani secara komprehensif. Tentunya ada rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang disusun jauh-jauh hari sebelumnya. Kita mesti menagih komitmen pemerintah karena begitu banyak PR yang sepertinya dibiarkan menumpuk. Sebut saja upaya menanam pohon secara rutin untuk menambah ruang terbuka hijau atau RTH di wilayah DKI. Berapa yang sudah dilakukan? Celakanya upaya memperluas RTH masih jauh panggang dari api. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mewajibkan 30% dari luas wilayah secara keseluruhan. Namun data menunjukkan baru sekitar 33,33 km persegi atau 5,18% RTH di Jakarta. Kita tidak ingin persoalan ini hanya diucapkan oleh pejabat di DKI lewat pidato dalam seremoni ulang tahun. Warga sudah kenyang dengan janji. Warga butuh bukti, kemauan kuat, komitmen dan kesinambungan dalam memperluas RTH dari pemerintah. Memperbanyak RTH hanya satu cara untuk menuntaskan polusi udara di ibu kota. Gencarkan upaya menyadarkan warga untuk mengurangi penggunaan alat pembakaran sampah di rumah. Perbanyak transportasi umum ramah lingkungan, dan masih banyak lagi. Selain untuk mengatasi polusi udara, keberadaan transportasi umum ramah lingkungan akan membawa keuntungan tersendiri. Ketika warga berbondong-bondong beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, kemacetan yang selalu menghantui sedikit banyak akan terurai.
Persoalan kemacetan Jakarta yang menggila tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberi tiket promo Rp1 naik MRT hingga masuk Ancol. Itu gimmick yang memuakkan. Jakarta ialah kota yang sudah matang, sudah seharusnya ditangani dan dihuni orang-orang berpikiran terang, orang-orang yang tidak mau persoalan usang berulang setahun mendatang. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih misalnya masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi lebih jauh, Kang Ade, kita mau bertanya juga saat ini. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar lingkungan hidup dari Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa. Pak Mahawan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Ya, Pak Mahawan, ini beberapa waktu belakangan kualitas udara Jakarta kelihatannya kembali memburuk. Bahkan sempat disebut bahwa kualitas udara Jakarta terburuk di antara kota-kota satu dunia nih. Pak Mahawan, pertanyaannya, apakah memang ini adalah akibat yang tidak terelakkan dari pemulihan ekonomi di Jakarta? Ya karena memang orang sudah beraktivitas full, sudah hampir tidak ada lagi yang pakai Zoom misalnya begitu, akhirnya polusi begitu rupa, atau sebenarnya bisa juga tetap ditekan polusi udara di Jakarta? Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bang Leo. Tentu saja ya bahwa kondisi udara di Jakarta bisa berfluktuasi karena situasi, termasuk juga karena musim dan cuaca. Tetapi tentu saja kita perlu memahami bahwa kondisi udara di Jakarta itu jauh lebih tinggi dari standar WHO. Dan lebih ini buruk maksudnya ya? Catatan ini. Betul, betul. Jadi itu yang kita katakan bahwa udara di Jakarta tidak sehat. Nah, kemudian yang kedua, apakah ini implikasi rasional dari pemulihan ekonomi dan seterusnya? Kalau menurut saya tidak harus demikian. Bahwa satu kota, apalagi kalau ingin dinyatakan sebagai kota global, kota yang nyaman, atau kalau mau menerapkan konsep sustainability city, itu maka ini ulang tahun Jakarta yang kemarin itu harus dijadikan momentum bagaimana melakukan satu restorasi konsep kota yang sehat bagi warganya. Maksud saya begini Pak Mahawan, saya masih ingat betul waktu COVID sedang galak-galaknya, itu PPKM penuh, orang tidak boleh ke mana-mana, orang harus kerja dari rumah, sekolah dari rumah. Itu udara Jakarta begitu bersihnya, sampai ada foto fenomenal kalau kita masih ingat, itu Gunung Salak terlihat dari Jakarta karena begitu bersihnya udara Jakarta. Itu kualitas udara sangat baik. Nah, logika rakyat sederhana seperti saya ini Pak Mahawan, apakah kita cegah saja semua mobil itu bergerak di Jakarta supaya kemudian kembali bersih udara Jakarta? Bisa begitu tidak Pak? Nah, jadi memang dari situ kita jadi tahu bahwa penyebab utamanya memang kendaraan. Dari COVID kemarin, dan memang tidak hanya di Jakarta, seluruh dunia emisi global saja juga turun gitu ya. Namun bahwa momentum itu memperingatkan kita bahwa sebenarnya kita bisa mengubah itu. Artinya bahwa sumber pencemaran dari kendaraan itu ya harus tidak ada pilihan, harus dikurangi gitu ya. Dan seperti online kegiatan online itu harus dikedepankan, dan sekarang kita ada kebijakan misalnya Car Free Day macam-macam yang belum ada kok, online day atau hari daring atau apapun yang sekarang itu kendaraan di Jakarta itu jumlahnya sudah nambah 2 juta sejak COVID kemarin. Nambah 2 juta sampai tahun 2022, sehingga bagaimana itu sumber emisi, sumber pencemaran itu bisa kita kurangi, yaitu tadi antaranya dengan kegiatan online, meniru bagaimana pada saat COVID ya, meskipun pada saat COVID ada trade off dengan ekonomi, tetapi sebenarnya bagaimana ekonomi bisa berjalan berseiringan dengan udara yang sehat, itu juga suatu pilihan yang bisa kita ambil, itu kita yang memilih gitu. Oke. Di dalam editorial juga dikatakan nih Pak Mahawan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang itu mewajibkan dari luas wilayah keseluruhan 30% ya, sepertiganya harus menjadi ruang terbuka hijau.
Dan faktanya di Jakarta itu baru sekitar 5%, lebih sedikit dari luas wilayah menjadi RTH. Kalau katakanlah kita naikkan 2 kalinya saja itu Pak Mahawan, bisa apa tidak sebetulnya di Jakarta? Menjadi 10% deh katakan dari wilayah Jakarta menjadi RTH ini. Bagaimana Pak Mahawan? Ya, ini memang menjadi salah satu persoalan serius di Jakarta mengenai RTH ya. Dari penelitian kemarin yang terakhir itu sebenarnya angka 5,18 itu adalah angka yang turun dari angka-angka sebelumnya ya, sempat mencapai 9%. Dan ini tentu saja kalau untuk kembali ke 9% ya harusnya itu hal yang bisa dilakukan. Meskipun sebenarnya itu jauh dari kurang untuk batas tadi 30%. Tetapi kan improvisasi bisa banyak dilakukan, misalkan dengan penanaman vertikal di gedung atau berbagai cara ya, atau kita memanfaatkan ada di pantai utara kita itu bagaimana itu juga ditanapi dengan baik dan seterusnya sehingga menambah ruang terbuka hijau di Jakarta. Terakhir ini Pak Mahawan, kalau kita melihat apa yang dilakukan pemerintah Jakarta, juga pemerintah pusat ya, karena sekarang pemerintah pusat adanya di Jakarta. Kalau tetap melakukan bisnis as usual Pak, tidak ada perubahan signifikan, apakah kita akan bisa melihat udara Jakarta segera membaik atau tetap buruk seperti sekarang atau bahkan bisa lebih buruk Pak? Akan lebih buruk, karena contohnya tadi itu jumlah mobil saja meningkat kurang lebih 500.000. Kendaraan sepeda motor dalam 2 tahun ini meningkat lebih dari 1 juta. Kalau itu berlanjut, tentu saja kondisi udara akan semakin memburuk. Sehingga transportasi publik yang ramah lingkungan, kemudian kendaraan listrik, kemudian tadi masyarakat digital yang memanfaatkan momentum kita sudah beberapa waktu yang lalu terbiasa dengan WFH, kemudian kegiatan online, itu harus didorong. Tanpa itu tidak mungkin, pasti akan memburuk. Jumlah kendaraannya saja bertambah luar biasa. Itu jadi akhirnya kita hanya bisa pasrah saja begitu Pak Mahawan untuk menerima udara buruk ini? Tidak bisa pasrah. Kita harus melakukan satu perubahan yang revolusioner gitu ya. Kalau UNEP sudah mengatakan bahwa isu lingkungan global ini perlu dihadapi dengan satu rapid transformation of society. Jadi perubahan sosialnya bahkan tidak hanya perubahan sosial, perubahan yang cepat gitu. Sehingga perubahan revolusioner itu perlu dilakukan di Jakarta seiringan dengan ada rencana pindah IKN dan seterusnya. Ini momentum ya bagi kita dengan selalu diingatkan kualitas udara untuk mengubah Jakarta secara revolusioner, secara drastis. Tidak bisa perubahan business as usual saja, cuman car free day, uji emisi, kemudian yang lainnya seperti itu tidak bisa biasa-biasa saja perubahan. Bahkan perubahannya pun tidak bisa biasa-biasa saja, Bang Leo. Oke, baik. Kita harapkan ini benar-benar menjadi perhatian ya, karena jujur saya khawatir Pak Mahawan, apalagi nanti kalau kemudian benar status Jakarta sudah tidak lagi ibu kota, ya makin tidak diperhatikan lagi kualitas udaranya. Semoga tidak seperti itu. Terima kasih Pakar Lingkungan Hidup Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Mahawan. Selamat pagi Bang Leo, Kang Ade. Kang Ade, singkat saja. Kalau dalam waktu yang sangat singkat, bisa tidak kita katakanlah tidak membuat langit Jakarta bersih lagi, jernih lagi seperti waktu COVID ya, tapi menurunkan keburukan kualitas udara itu dalam waktu singkat, bisa apa tidak? Ya, menurut saya tidak bisa ya, karena ini perlu upaya yang sistematis ya, jadi nggak bisa sporadis gitu. Yang paling penting adalah tumbuhkan kebanggaan ya untuk naik transportasi umum. Nah itu saya kira juga ini terkait dengan budaya ya. Jadi MRT saya kira juga ini satu upaya yang sangat bagus ya. Bagaimana menciptakan Jakarta sebagai kota modern, Jakarta sebagai Jakarta yang ramah lingkungan. Apalagi kita tahu bahwa sekarang sudah sangat banyak ya mobil MRT itu, kendaraan MRT itu berbasis listrik. Ini upaya bagaimana kita menekan polusi udara, menekan pencemaran udara. Karena kualitas buruknya pencemaran udara di Jakarta ini juga akan menentukan ya kualitas kesehatan kita. Jadi kalau saya sih berani mengatakan bahwa karena ini sudah terjadi berbulan-bulan, kualitas udara kita, air quality index kita di atas 100 berarti buruk. Ini posisi kita keadaannya sudah pada tahap darurat polusi udara. Jadi konsentrasi air quality index kita sangat buruk dan perlu upaya yang serius ya. Yang paling penting adalah bagaimana menciptakan gaya hidup naik kendaraan umum. Nah ini saya kira poinnya.
Masalahnya kan sering kalau kita tanyakan ke warga Jakarta atau sekitarnya ya, kan banyak yang bekerja di Jakarta tapi sebenarnya tinggal di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Mereka mengatakan mereka mau juga pakai kendaraan umum, tetapi beberapa orang yang akhirnya membawa kendaraan pribadi mengatakan masih susah untuk naik kendaraan umum. Masalah waktu, masalah ketepatan, masalah kenyamanan. Pertanyaannya adalah apakah kemudian benar-benar usaha menciptakan public transportation ini sudah dimaksimalkan? Dan tanda tanya besarnya adalah kalau nanti ibu kota negara pindah, apakah usaha pembangunan transportasi umum ini masih akan dilanjutkan? Kita bahas di bagian berikut, Kang Ade. Dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Kang Ade, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV. Nah ini warga Jakarta nih, Kang Ade, Ibu Ong Meihua dari kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong? Ibu di Pejaten, Jakarta ya, kalau tidak salah itu kawasan yang sebenarnya menurut pengalaman sih paling bersih biasanya selama ini Bu ya di selatan ya. Tapi apakah Ibu merasakan juga ada kualitas udara yang kurang baik belakangan atau seperti apa Bu Ong? Silakan pendapat Ibu. Iya, jadi memang Bang Leo, Bapak sendiri di sekitar saya itu penuh dengan pohon yang keras, termasuk durian, termasuk rambutan. Masih banyak pohon ya di kawasan Pejaten Ibu ya? Iya, asli Bang. Tetapi karena udara, kita juga merindukan Bang Leo. Sebelum pandemi usai, itu langit itu biasanya kayak kuning ya? Bersih? Iya, kuning bersih. Oh, tapi sekarang yang kita lihat adalah abu-abu, seolah-olah mendung, Bang. Nah, inilah udara ini sangat buruk satu di dunia. Terutama Bang Leo, asap timbal, asap pabrik, asap rokok. Nah ini. Ya. Rokok ini juga penyumbang, Bang. Kan kasihan, Bang. Kita itu perlu udara bersih. Lebih-lebih kalau orang yang punya penyakit itu akan menghirup dan kalau Ibu Ong sebagai warga Jakarta berpikir apa kira-kira solusi yang paling cepat dan paling mungkin dilakukan supaya udara Jakarta kualitasnya membaik, Bu? Apa Bu kira-kira usul Ibu? Satu, masyarakat itu juga harus mau naik dengan transportasi umum. Naik kendaraan umum, oke. Ya, lalu kedua, ciptakan mobil yang ramah lingkungan, Bang Leo. Ini orang Jakarta ini malu, Bang, goes. Kalau di luar negeri kan orang itu kan pakai sepeda. Sekarang ini apa, Bang? Jalur sepeda pun tidak dipakai loh, Bang Leo. Dipakai Bu, dipakai sepeda motor. Iya, tapi kan itu kan timbal. Kadang-kadang mobil juga masuk Bu ke jalur sepeda itu berjalan juga, iya. Dan percuma, Bang. Pemerintah daerah sudah menciptakan ini jalan untuk
goes. Ternyata Oke. yang goes Ya. juga nggak ada kan, yang Baik, hanya jadi- ada car free day. Jadi harus ada langkah nyata ya Bu untuk mengurangi Iya. penyebab atau sumber polusi ini Bu ya. Kita dukung Bang. Kalau Oke. sampai transportasi, sekarang kan akan ada LRT, Ya. ada apa yang dari Lebak Bulus ke kota, itu kan nunjang. Bang, saya mau Oke. bilang, Ya. anak saya tinggal di apartemen PJV di Manggis, itu ada halte Bang. Itu enak Oke. sekali. Jadi ada bus, Ya. mau ke kota, mau ke Blok M, mau kemana, Ya, itu ya. cukup Bang. Nah, maksud Ibu begitu. Jadi Baik. ada transportasi yang masyarakat bisa pakai dengan nyaman. Mudah terjangkau ya. Oke. Nah, ya. Baik. Kita aja semoga Jakarta lebih cantik, Bang. Amin. Tidak menjadi udara yang terburuk di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Meihua di kawasan Pejaten, Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ong ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Ade. Salam sehat selalu. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Ini salam sehat tapi belakangan di Jakarta jadi kurang sehat ya. Bagaimana menurut Anda Pak? Jadi makanya itu, untung apanya temanya di apanya di tagline-nya di Metro TV ini sehat selalu ya. Artinya gini. Jadi kita memang ini kalau kita tengok yang paling parah tuh di dunia itu kan Bangladesh. Pencemaran udara. Kalau kita mungkin dah hampir sama di Bangladesh. Kata kuncinya Bang, ini masalah polusi udara nih ya. Yang paling banyak menyumbang itu sebenarnya kendaraan, ya kendaraan roda 2, roda 4. Oke. Jadi kayak apapun dibikin RLTH, kalau kesadaran masyarakat itu pembakaran sampah juga. Kita begini aja, saya lama tinggal di Singapura. Di Singapura itu Bang Ade, kendaraan ini cuma bolehnya 5 tahun, mobil ya. Mobil sedan, mobil apa itu 5 tahun aja. Dibatasi ya masa pakainya ya. Ya dibatasi. Kalau 5 tahun tuh nanti diambil, nanti kalau tidak diserahkan ke bagian sekrapnya didenda. Oh, Jadi nanti kalau oke. diserahkan dikasih duit $250 tahun itu. Kalau Oke. mobil besar itu 9 tahun aja. Iya. Jadi dia terjaga betul, makanya itu udaranya bersih. Kalau kita kan kita tengok aja lah di Jakarta berapa juta jumlah kendaraan roda 2, roda 4-nya. Kan Nah, jadi kalau dibandingkan begitu Pak John kan agak kurang pas Pak, karena ekonomi orang Indonesia, orang Jakarta kan tidak sebagus, tidak sekuat orang Singapura Pak. Kalau dibatasi 5 tahun nanti jangan-jangan ada demo besar di Jakarta Pak, karena kami tidak sanggup lagi beli mobil baru. Itu bagaimana Pak John? Gini, dibikin aja apanya, transportasi umumnya dia apa? Diperbanyak. Ya, ada MRT, lari itu dia ditinggalkan, tapi ramah lingkungan. Sebenarnya Oke. bisa aja Bang Leo, bisa aja. Tahun kendaraannya nih, nanti kan ada apa? Kita kan kosnya sangat tinggi Bang Leo. Kalau seandainya ini kan tergantung ke kesehatan. Iya, iya. Kita berapa, iya. pemerintah berapa akan menyalurkan BPJS yang dibayar negara? Ya, Nanti kan betul. yang terburuk ini kan pemerintah juga. Kalau berpikir di sisi lainnya ya, biaya kesehatan yang meningkat karena ini kita biarkan terus, memang harusnya berani untuk membatasi masa pakai kendaraan. Begitu ya Pak John ya? Ya, saya ingat ada berapa hari yang lalu kita bedah ini. Masalah tidak lama lagi kita akan kemarau panjang. Pokoknya Oke. Jakarta ada mulai, apalagi nanti kemarau panjang. Mulai Baik. kemarau. Ini akan berdampak. Baik, baik. Itu aja. Baik. Ya, makasih banyak. Baik, terima kasih pendapat Anda Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John. Di belakang Pak John ada Pak Isar di Cilegon, Banten. Pak Isar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Pak Isar. Bagaimana Pak pendapat Anda? Silakan Pak. Baik, ya begini, pertama kita harus mencari sumber masalahnya dari mana agar kita ketika mengambil tindakan itu tidak salah atau tidak mengambil hitamkan satu sisi saja. Setahu saya di Jakarta itu kan bukan cuma kendaraan. Ya, ada juga industri-industri yang masih di sana beroperasi. Juga industri itu ada yang tetangga-tetangganya, Bekasi, misalnya Tangerang, kan yang juga akan berimpact kepada Jakarta. Asapnya masuk ke Jakarta juga begitu ya Pak Isar ya? Betul. Jadi kalau itu yang dilakukan, coba dicek ulang lah amdalnya itu. Kan ada bagaimana dia monitoring dan kemudian pengendalian udara buat bagi perusahaan-perusahaan itu pertama. Oke, yang kedua, katakanlah dari polusi kendaraan.
Kan orientasi kita merubah dia ke kendaraan umum kan. Ya. Nah, setahu saya itu kendaraan yang masuk Jakarta itu sebagian besar dari Bekasi, dari Bogor, dan dari Tangerang, Pak Leo ya. Iya, iya. Agar bisa difasilitasi mereka itu, kalau menurut saya pemerintah harus betul-betul terintegrasi itu transportasi itu. Nah, kalau saya misalnya dari daerah Tangerang gitu, kalau saya mau bawa butler pribadi ke Jakarta, kantong parkirnya ada di mana di daerah Tangerang? Yang akan nanti akan menuju ke angkutan umum, apakah MRT atau LRT atau Transjakarta, itu harus ada. Jadi harus serius gitu. Nah, kalau tindakan cepat, mungkin bikinlah kantong-kantong parkir untuk memblok kendaraan-kendaraan masuk Jakarta itu. Mungkin untuk tahap pertama kantong parkir itu gratis dulu, ya. Gratis. Jadi betul-betul mengurangi itu. Jadi pemberdayaan dari MRT, LRT, kemudian Transjakarta itu betul-betul dilaksanakan. Saya kira itu Pak Leo dan Pak Dek, ya. Makasih. Terima kasih Pak Isar di Cilegon, Banten untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ya, memang penting ya untuk dicari tahu Kang Ade, seperti dikatakan pada pemirsa, penyebab utama polusi di Jakarta ini apa? Kalau saya baca informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, mereka mengatakan sebetulnya sebagian besar polusi udara di Jakarta itu justru dari sektor industri katanya. Ini sumber polutan terbesar di Jakarta untuk CO2 dan CO itu 62% dari industri katanya. Dan yang nomor 2 baru transportasi. Bagaimana Kang Ade? Ya berarti kalau itu pertemuan dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, berarti harus dipertimbangkan lagi tuh, harus dipertimbangkan PLTU ya. Itu kan mungkin PLTU ya, bisa yang penyumbang terbesar itu ya, di Jakarta karena Utara. Masih pakai batu bara ya. Masih pakai batu bara, itu harus dipertimbangkan untuk digeser ya keluar Jakarta. Jadi mau tidak mau mesti ada langkah yang revolusioner ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak John Veto ya. Betul. Nah kemudian yang kedua adalah soal kantong parkir. Kantong parkir ini masalah yang sangat serius ya. Teman-teman yang membawa kendaraan juga untuk naik Transjakarta, ini kebingungan. Ini kantong parkirnya di mana ini, gitu kan? Jadi maksud saya kebijakan pemerintah itu jangan parsial ya. Ketika pengadaan LRT, MRT, kemudian juga Transjakarta, ini mesti disiapkan juga bagaimana kantong parkirnya gitu. Kalau tidak ada kantong parkir, di mana mereka misalnya dari pinggiran, dari Tangerang, kemudian dari Bekasi masuk Jakarta, ini kan mesti ada di kantong parkirnya. Kemudian ketika di Jakarta mereka, ketika ke Jakarta itu mereka aman gitu loh. Mungkin dari rumah ke titik transportasi umumnya itu disuruh naik sepeda, Kang Ade. Kalau dekat sih tidak apa-apa ya. Tapi kalau jauh nih bagaimana? Kalau jauh ya repot juga gitu kan. Bisa basah kuyup. Mending bisa ini. Kan repot juga kalau misalnya di tengah jalan terjadi apa-apa gitu kan. Napas kehabisan karena goes gitu kan. Nah ini saya kira juga kebijakan mesti menyeluruh ya. Kemudian soal RTH, masih banyak RTH ini ruang terbuka hijau di Jakarta ini diokupasi ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ini saya kira juga harus dibersihkan. Undang-undang tentang penataan ruang ya nomor 26 tahun 2007 ya, ini kan jelas bahwa sebuah wilayah itu mesti 30% menyediakan RTH. Sementara Jakarta ini kan baru sekitar 5% ya. Dan sementara kalau kita lihat dari master plan atau juga tata ruang di Jakarta ini masih banyak sebenarnya ruang-ruang terbuka hijau kalau secara potret dari tata ruang secara global di Jakarta, ini saya kira harus betul-betul direalisasikan, dibersihkan gitu dari okupasi itu, dan kemudian dibikinlah taman yang indah gitu kan. Karena taman ini tidak hanya sekedar menyegarkan pandangan kita, tetapi juga ini interaksi warga juga bisa terjadi di situ. Gitu. Dan dia secara nyata, pohon-pohon itu secara nyata memang kan menyerap CO dan CO2 untuk menghasilkan O2, membuat udara lebih segar. Iya, kan? Ya betul ya. Jadi saya kira RTH ini harus betul-betul diwujudkan. Dan jangan sekali-kali RTH ini menjadi mall gitu kan. Karena ada beberapa misalnya, sebelum-sebelumnya, jauh sebelumnya ada ruang terbuka hijau milik DKI Jakarta, ini kemudian dijadikan mall. Beralih fungsi menjadi mall. Sehingga RTH-nya menyusut. RTH-nya menyusut. Dan ini saya kira juga sebuah petaka ya bagi sebuah kebijakan kota ya. Kalau melihat apa yang dilakukan pemerintah Jakarta, mungkin itu pemerintah pusat juga ya. Saya tidak tahu siapa yang jadi komandan. Integrasi antar transportasi umum kan sudah mulai dilakukan. Pertanyaannya adalah kalau kemudian misalnya, ini kan tadi saya mengusulkan sesuatu yang ekstrim. Kendaraan itu dihentikan total seperti saat COVID.
nyata-nyata udara membaik, tapi kan yang terpukul adalah ekonomi. Pertanyaannya Kang Ade, dalam kondisi sekarang ekonomi sudah pulih, orang semua berusaha untuk dapat uang lagi. Bagaimana bisa tetap mengedepankan kebersihan udara Jakarta tanpa menekan sumber pendapatan atau ekonomi orang? Kita bahas di bagian berikut. Bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, ada satu lagi informasi tambahan yang saya barusan baca juga. Dinas Lingkungan Hidup Jakarta mengatakan sebetulnya apa yang terjadi sekarang, kualitas udara yang memburuk, itu karena kita masuk dalam musim kemarau. Kalau sudah ada hujan katanya, maka kualitas udara akan langsung membaik. Pertanyaannya adalah, apakah memang kemudian kalau nanti kita masuk ke musim penghujan, ini juga akan membaik begitu? Lalu kalau memang itu benar, apakah kemudian kita jadi pasrah saja bergantung kepada musim? Ya kalau nanti kemaraunya misalnya tahun depan, karena anomali cuaca, anomali iklim, kemaraunya 12 bulan, kan kualitas udaranya jadi sangat buruk ini. Bagaimana Kang Ade? Ya saya kira kita harus melihat akar masalahnya. Akar masalah terjadi pencemaran udara ini atau polusi udara ini kan karena industri ya. Industri diantaranya ada PLTU ya, beberapa di sekitar Jakarta ini kan, dan juga di pinggiran Jakarta banyak sekali industri. Nah ini saya kira juga harus bagaimana tingkat polusi udara yang dikeluarkan oleh pabrik ini juga bisa ditekan. Kan ada ketentuannya juga seperti itu. Nah ini saya kira dari pemerintah setempat harus betul-betul melakukan inspeksi bagaimana polusi udara yang dikeluarkan oleh pabrik ini mesti dikendalikan. Gitu. Ambang batas normal seperti apa sih? Gitu. Jadi yang bekerja bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup Jakarta betul, tapi daerah-daerah penyangga juga. Betul, daerah penyangga juga harus bekerja gitu, memikirkan polusi udara di Jakarta. Jadi sumbangsi polusi udara di Jakarta tidak hanya Jakarta sini, tapi juga daerah-daerah sekitar juga yang ada industri, ini juga harus diperhatikan juga, harus melakukan sebuah langkah untuk menekan polusi udara. Kemudian yang lain adalah soal transportasi. Jadi transportasi mesti ada perubahan gaya hidup ya, gaya hidup masyarakat dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum. Nah ini mesti ada perubahan seperti itu. Ini kan terkait juga dengan budaya. Oleh karena itu saya kira unsur dari edukasi ya semua pihak ya, termasuk juga media untuk mendorong masyarakat cinta kendaraan umum ini harus dibangkitkan. Meskipun katakanlah ya upayanya airportnya lumayan berat gitu, tapi keinginan ke arah sana mesti ada. Tanpa itu kita tidak bisa. Yang lain adalah soal RTH. RTH ini satu hal yang sangat mutlak ya, karena oksigen di Jakarta ini kan sangat mahal sekali. Oleh karena itu bagaimana ruang terbuka hijau harus diciptakan menjadi taman yang indah, menjadi warga berinteraksi di situ. Kemudian juga saya kira di rumah-rumah juga perlu juga tanaman-tanaman gitu. Sehingga kemudian kecintaan kita pada lingkungan untuk sama-sama bagaimana lingkungan kita ini agar sehat, ini muncul dari individu-individu ya. Jadi ada sikap sehat itu mulai dari diri kita sendiri. Kalau soal transportasi umum Kang Ade, tadi kan juga para pemirsa bohong ya mengatakan memberikan contoh kasus anaknya bahwa tempat tinggalnya itu mudah mengakses transportasi umum karena sudah ada jalur-jalurnya. Pertanyaannya adalah apakah ini menjadi kondisi sebagian besar warga Jakarta atau sekitarnya? Karena yang saya dengar, saya tahu, saya lihat sendiri, saya ikut merasakan naik transportasi umum ini Kang Ade. Saya naik Transjakarta, naik MRT, LRT belum bisa ya karena belum beroperasi juga sampai sekarang. Itu tidak selalu akses itu mudah. Saya melihat beberapa kali misalnya naik Transjakarta, kalau ada orang yang disabilitas itu pasti akan susah untuk naik karena tidak semua jalur itu mudah diakses. Lalu untuk orang-orang yang sudah tua itu akan sangat susah juga untuk naik ke jembatan segala macam. Nah soal ketersediaan dan akses transportasi umum kan harusnya ini yang diperbanyak dulu supaya kemudian pengguna kendaraan pribadi dengan sendirinya dia akan berpindah. Itu bagaimana Kang Ade? Ya, jadi kebijakan pengadaan transportasi umum di Jakarta itu mesti komprehensif ya, tidak parsial. Terbukti seperti yang tadi disampaikan oleh Leo ya, kelompok rentan di antara disabilitas, kemudian orang-orang tua ya usia senja. Ini kan juga mesti diberikan akses yang seluas-luasnya ya. Prinsip bahwa semua warga adalah sama haknya, di antaranya hak untuk menikmati kendaraan umum, ya, transportasi massal. Ini harus betul-betul diciptakan gitu.
Jadi kita himbau bahwa Transjakarta ini tidak hanya sekadar pengadaan bis-bis baru ya atau pengadaan bis-bis listrik ya, tetapi bagaimana akses warga, semua warga termasuk kelompok rentan, ini harus betul-betul diakomodasi gitu. Jangan sampai mereka menjadi kelompok yang tertinggal. Kerjasama dengan pemerintah sekitar tadi kan sudah disebut juga oleh beberapa pemirsa ya. Itu kan harusnya segera dilaksanakan. Itu sudah terjadi atau belum ya? Atau menunggu dulu misalnya pada suatu saat ada kawasan megapolitan Jabodetabek yang pemimpinnya satu orang baru bisa terjadi itu Kang. Bagaimana Kang? Ya mestinya ketika misalnya dari pemerintah daerah ini belum bersatu padu ya mengatasi pencemaran udara ini, harusnya di tingkat kementerian sudah bekerja gitu Leo. Kementerian sudah bekerja dan pemerintah saya kira jangan ragu untuk menyatakan bahwa kita ini menghadapi darurat ya, darurat polusi udara di Jakarta. Ini luar biasa Leo, ketika kita menjadi polusi udara terburuk di dunia, ini saya kira menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan Pertanyaannya kita. Kang Ade, yang sadar ini jangan-jangan kita saja nih di meja ini, karena kalau melihat kehebohan tuh belum ada itu. Warga bilang iya ya berasap ya, berdebu ya, tapi belum ada yang sampai begitu menekan atau meminta pemerintah memperbaikinya. Ya mesti ada pihak yang berkampanye, misalnya Kemenkes ya, itu mesti bersuara keras juga bagaimana polusi udara ini di Jakarta dampaknya pada kesehatan. Memang tidak hari ini, tapi kan kemudian nanti akan terakumulasi dalam kehidupan kita jangka panjang. Ini yang saya kira sangat berbahaya. Jangan sampai kemudian masa depan kita ini suram gara-gara polusi udara di Jakarta tidak bisa ditangani hari ini, Leo. Atau setidak-tidaknya sekarang walaupun COVID sudah masuk ke fase endemi, tapi untuk kita yang berkegiatan di Jakarta dan sekitarnya, tetaplah pakai masker, bukan untuk mencegah COVID, tapi untuk mencegah PM 2,5. Semoga apa yang kita sampaikan ini benar-benar bisa memperbaiki, menyumbangkan perbaikan kualitas udara Jakarta. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Bisa memperbanyak ruang terbuka hijau, hanya satu cara untuk menuntaskan polusi udara di ibu kota Jakarta. Gencarkan upaya untuk menyadarkan warga mengurangi penggunaan alat pembakaran sampah di rumah dan juga untuk memperbanyak menggunakan transportasi umum yang ramah lingkungan. Karena menikmati udara sehat adalah hak semua warga yang harus dipenuhi negara. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda dan terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.